Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Julianis. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang STEM. Yuk kita simak dan tonton videonya. Let's go. Introduction to STEM Education. STEM kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Sains, kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Teknologi, inovasi manusia yang digunakan untuk memotivasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Engineering adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam pengoptimalan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Mathematics adalah ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Sedangkan art adalah kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran STEM, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan, pengetahuan, dan keterampilan, sains, teknologi, engineering, dan mathematics untuk mengatasi masalah. Unsur art dapat berupa cara, bentuk atau tampilan seni, sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. STEM membuat suatu hubungan atau integrasi sambil memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Fokus pada integrasi, menggabungkan dan membuat koneksi antara berbagai subjek, sains dan matematika. Is increasing level of integration. Disciplinary. Siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin. Multidisciplinary juga disebut tematik. Siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin, tapi dengan mengacu pada tema yang sama. Interdisciplinary. Siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang saling terkait sehingga memperdalamkan pemahaman. Transdisciplinary. Dengan terlihatnya dalam masalah atau proyek, dunia nyata siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang membentuk pengalaman belajar mereka. Penekanan pada keterampilan abad 21. Critical thinking atau problem solving, creativity, collaboration, communication. Mewujudkannya di kelas melalui STEM, pembelajaran berbasis masalah, menciptakan sesuatu melalui engineering, kerja kelompok, bekerja sama, dan mengomplikasikan dan menanggapi solusi. Tujuan STEM: pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics. Dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Menghargai peran pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics untuk kemajuan manusia. Mengapa STEM? Menyiapkan generasi penerus dan siap menghadapi perkembangan zaman. Inovasi dalam kehidupan, meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM, menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan, membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri, literasi STEM. Engineering pada STEM, sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.
sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan. Menentukan kriteria solusi yang berhasil dan bagaimana pengukurnya. Mengidentitaskan kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Teknologi pada STEAM. Setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Biasanya berkaitan dengan alat, perlengkapan, atau mesin. Penyebabnya masalah, kebutuhan atau keinginan manusia. Diskonstruksi melalui tahap engineering. Kemudian teknologi tersebut digunakan untuk mengengineeringkan teknologi yang lebih maju. Tidak harus berkaitan dengan listrik, internet, ataupun komputer. Engineering design process adalah serangkaian langkah umum yang digunakan engineer atau insinyur dalam menciptakan proses atau proses yang bisa berfungsi dengan baik sesuai kriteria yang sudah diterapkan. Istilah dalam EDP, kriteria, standar terhadap apa sesuatu yang akan dinilai, ekspektasi minimum yang diberikan untuk sebuah desain. Istilah dalam EDP, constraints, batasan dalam merancang variabel kontrol. Langkah-langkah EDP ASK. Definisikan masalah atau identitas kebutuhan. Pastikan ada kebutuhan akan solusi, identitas kriteria, dan constraints atau batasan. Masalah yang berkaitan dengan STEM ada di mana-mana. Cuaca yang panas membuat kita berkeringat dan merasa gatal-gatal di punggung. Namun, karena situasi pandemi, kita akan menemukan kesulitan untuk membeli alat penggaruh, sehingga kita perlu membuat sendiri alat tersebut. EDP dalam pembelajaran STEAM. EDP adalah jantung. Dalam pembelajaran STEAM, tanpa E, komponen engineering, tidak akan ada STEAM. Jika sudah pernah menerapkan Project Based Learning atau PBL, berarti Anda tidak akan kesulitan. STEAM seperti PBL yang mengkhususkan dengan fokus pada engineering, design, proses, dan menginteraksi kelima subjek. Masalah STEAM ada di mana-mana. Masalah, pohon mangga yang berbuah lebat begitu tinggi, padahal kita perlu untuk mematinya karena sudah mulai matang. Solusi yang bisa dibuat siswa dengan proses pemecahan masalah dalam STEM, siswa bisa mendesain dan membuat suatu alat pemetik sederhana dengan kriteria, alat dan bahan yang ada atau mudah dijangkau. Alat pemetik dapat digunakan untuk memanen tanpa merusak pohon. Alat pemetik dapat bekerja secara efektif. Masalah pada aktivitas STEAM. Banjir sering merendam kompleks perumahan warga di wilayah kota A di setiap tahunnya. Solusi yang bisa dibuat siswa dengan proses pemecahan masalah dalam STEAM, siswa bisa mendesain dan membuat rancangan kompleks pemukiman dengan kriteria rancangan kompleks dan lingkungan memiliki sistem pembuangan air yang baik. Rancang pemukiman tetap memperhatikan keasrian dan keamanan alam. Materi yang kedua, STEAM Activities. Hal yang akan dilakukan pada sesi ini, eksplorasi aktivitas STEAM dan identifikasi EDP. Analisis pembelajaran STEAM, penilaian dalam pembelajaran STEAM. Aktivitas STEAM apa yang kita inginkan, terutama di masa pandemi? Tidak mahal, mudah dicari, low tax, mudah untuk dilakukan, dan making connection. Sebagian besar masalah dunia nyata tidak hanya diselesaikan dengan satu pengetahuan subjek tertentu. Masalah dapat diselesaikan dengan menghubungkan dan menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang studi. Aktivitas STEAM. Musim kemarau menyebabkan banyak daerah sering mengalami kesulitan air. Dalam satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun menara air. Menara air adalah sebuah menara yang dapat menampung wadah berisi air dengan debit tertentu. Menara air dapat dibangun dengan skala kecil, yaitu rumah tangga, ataupun dalam skala besar, misalnya pada
pada suatu wilayah. Menara air harus cukup tinggi agar aliran air lebih kuat sehingga cukup untuk digunakan untuk menghidupkan pemanasan air atau mesin cuci otomatis yang membutuhkan tekanan air besar jika menara tersebut dipasang di rumah. Menara air yang dipasang pada suatu wilayah juga membutuhkan aliran atau debit air yang cukup kuat agar dapat menjangkau lokasi yang terjauh dari wilayah tersebut. EDP, mari identifikasikan setiap langkah-langkahnya. ASK, didefinisikan masalah atau identitas kebutuhan. Pastikan ada kebutuhan dan solusi. Identitas kriteria dan constraints atau batasan. Perlu dibuat suatu menara air sederhana untuk mensimulasikan menara yang nantinya akan dibuat sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Identitas kriteria dan constraints batasan. Imagine, apa solusinya? Buatlah dugaan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Saling bercurah ide dan gagasan. Plan, buatlah sketsa desain menara air yang nantinya akan dibuat. Script, menentukan bahan dan alat yang digunakan. Improve, ujilah menara air tersebut dengan meletakkan gelas penampung air yang diisi air hingga dapat menampung secara maksimal 250 ml. Kerangka penilaian pembelajaran STEM. Bagaimana cara menilainya? Apa tujuan pembelajarannya? Meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Kerangka penilaian pembelajaran STEM. Bagaimana cara menilainya? Apa tujuan pembelajarannya? Meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya, materi yang ketiga. Joyful Learning in Mathematics Education. Outdoor Math Linear Learning. Apakah Bapak atau Ibu pernah melakukan pembelajaran matematika di luar ruangan kelas? Mengapa harus outdoor? Apa keunggulan belajar matematika di luar ruangan? Yang pertama, lebih mudah menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa. Yang ketiga, lebih mudah menggabungkan matematika dengan mata pelajaran yang lain. Yang keempat, siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan. Tantangan outdoor math memakan banyak waktu. Tidak semua pertemuan diajarkan di outdoor. Sulit mengontrol anak-anak, memberikan instruksi sejelas mungkin. Keamanan dan keselamatan. Dibuat kelompok untuk saling menjaga menggunakan bantuan guru yang lain. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.